Saya mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua yang hadir hari ini, kenapa Pak Adin harus muncul duluan? Jadi pertama saya sampaikan, ini webinar kewirausahaan seri 1. Masih basic banget ya. Ingat, makanya nih tadi saya perhatiin ada hampir 600 peserta yang aktif ya, sekitar 20 oke. Ini akan menggugah yang 500 yang lain. Saya ulangin sekali lagi. Jadi acara hari ini dimulai hari ini. Pak Dian sudah menyiapkan 3 webinar ke depan. Nanti ada 2 webinar ada di semua. 1 kewirausahaan, yang 1 akademika. Misalnya besok Senin, itu nanti kita share. Itu Pak Buki tentang komunikasi skill yang bagus bagaimana, itu akademika. Jadi Kampus Citra Raya 2 ini akan menyiapkan 2 pola webinar, series terus. Jadi bukan hari ini pertama terus sukses jadi pengusaha, belum. Ini baru yang pertama. Ingat sekali lagi ya. Mari kita diskusikan bagaimana Anda mengelola semua dari yang 500 yang nggak tanya tadi. Yang tanya boleh nanti diulang lagi boleh ya. Untuk menguatin dari semua ya, saya sampaikan siapa Pak Diin. Pak Diin Direktur Kampus 2 Citra Raya ya. Itu secara kelembagaan ini Pak Diin mengelola kampus non profit ya, artinya ya bahasa gampangnya 1 kelas 2 orang pun akan jalan. Kita nggak ngitung banget, itu 1. Nah, Pak Dian sebagai direktur itu tahun 2016 masuk bulan Maret, itu mahasiswa hanya 286. Sekarang sudah hampir 2000. Kemarin pandemi nggak turun, tapi naik. Karena kita kelola dengan sepenuhnya. Ya, itu 1. Yang kedua, kemarin Pak Dian dengan adik launching namanya produk Dasmanyung Semarang. Itu ada udah tak kenalin ke teman-teman. Itu saya dengan saudara ya, dengan harga dan situasi yang kita siapin. Jadi ini awalan dulu biar adik-adik tahu bahwa kita tidak akan bicara saja, tapi kita punya pengalaman. Itu dulu ya. Pak juga harus menunjukkan bedanya kewirausahaan sama wirausaha. Tadi Pak Warek 3 juga sudah menjelaskan, saya hanya memberikan poin besar aja bahwa ada sesuatu yang baru dan berbeda. Poin ini dipegang baik-baik, siapapun ada di sini. Nanti baru diskusi. Jadi nggak liar, ya. Harus ada sesuatu baru. Keberanian mengambil risiko. Ya, ada keteladanan. Udah, itu poin berikutnya. Ya, yang 500 lebih. Baik-baik, kalau mau jadi pengusaha, ini ciri khasnya. Kalau nggak ada itu, nah. Tapi kan nggak boleh nekat. Kita tulisin. Ya, motivasi menjadi wirausaha itu apa? Anda pengen tuh kenapa? Ada kesempatan. Ya, seminggu kemarin Pak Din ngelola sama adik namanya Dasmanyung karena itu khas Semarang Party. Di sini langka. Di luar itu harganya 85 sampai 100 sampai 150. Kami cek kita berani jual 75 dan ini udah jalan. Udah banyak yang baru seminggu udah banyak yang minta. Pertama dijual terbatas lewat BA Gastro. Nanti kita diskusi ya. Dan keuntungan tidak terbatas ketika kita menjual secara mandiri. Itu motivasinya. Ya, kalau Anda karyawan itu terbatas gaji, terbatas lembur dan sebagainya. Nah, kalau Anda punya motivasi ini, cari bagaimana kita membuka kesempatan, kita dialog. Ingat baik-baik, ini seri pertama. Anda kuatkan pertanyaan di sini, kalau siap, ayo kita jalankan. Ini ada kelola, ada lakukan, ya. Potensi diri, kalau waktu mepet, cek di Google apa aja yang dimaksud dengan potensi diri. Ada punya di wilayah mana? Kalau terpaksa ke mana? Ya ke psikolog. Ke sana ngisi apa sih kekuatan saya sebenarnya, tes, psikotes. Ya, untuk potensi diri. Kreatif ini nanti kita terusin. Selalu optimis, positif. Tapi kalau cuma positif tapi tidak well informed, ya nggak ada apa-apanya. Ya, kena pandemi mikirnya cuma pandemi doang gitu ya. Pak Dian juga bersama Ade itu percetakan, kita kelola. Ini nggak turun, jalan terus. Karena kita well informed ya, banyaklah ya, bangun jaringan silaturahmi dengan siapapun. Nah, poin basicnya jujur, disiplin, komitmen dan bersikap. Menggugah aja bahwa kreativitas tadi Pak Warek sampaikan, otak kanan, imajinasi, terus apa yang Anda bisa bikin yang baru, yang unik, bisa diskusi, apalagi berbeda, tidak mudah ditiru. Itu nggak cuma konsep, itu harus kita kuatkan. Kalau Anda tidak punya sesuatu yang baru, yang unik dan tidak mudah ditiru, ya terlalu banyak, persaing terlalu banyak. Tapi Pak Din bisa menikmati, ya terlalu banyak universitas yang
yang tidak bisa melayani mahasiswa dengan sebaik-baiknya, ya banyak masalah banget. Tapi Pak Din bisa ngelolanya. Ini contoh, karena kita lakukan dengan cara smart, ya kerja cerdas, bukan kerja keras. Nah baru inovasi, kita lakukan tindakan-tindakan. Dan yang terakhir, jangan lupa rasa ketuhanan Anda semuanya, ya. Kita masuk, upaya harus dilakukan, ya ini ya, saya ulangi, ini untuk basic pertama, ya. Ini baru session pertama, masih panjang tentang branding, tentang marketing insight, waduh masih banyak lah ya. Kita coba buka yang pertama. Topik bisnis Anda mau apa? Kalau udah jadi, ikutin. Anda kok milih itu alasan kuatnya mau jadi pengusaha itu apa? Ya karena ini kita mau menumbuhkan, ya. Target marketnya siapa? Jadi kalaupun tadi saya baca ada yang jual sarah lah, ada yang giveaway lah apa, ya lupakan, itu bukan pesaing kita. Anda mau bikin agent mobil, jualan cukup Agia atau Avanza, terus takut karena sebelahnya jualan Ferrari, ya nggak adanya, itu salah spesifik target market, ya itu spesifik. Ada apa dengan lingkungannya, dan selalu ada gairah, ya ada kesenangan, ada kemauan untuk terus bersikap maju. Kalau nggak ada, sorry, karyawan saja. Ya, penyusun faktor tadi agak susah. Unik, langka, tidak mudah ditiru. Ini poin besarnya. Kalau Anda bisa sukses. Apakah ini teoritis? Enggak. Kita bisa. Unik, langka, bisa. Yang susah tidak mudah ditiru. Di RT Pak Din tadi ada tanya, ya, Anda bisa jualan apapun. Ketika sekarang ada pandemi, masanya bukan pandeminya ya, saudara-saudara ya, adik-adik ya. Masanya itu PSBB. Pemerintah itu lebih mendahulukan kesehatan dibanding ekonomi. Apa artinya kita kaya raya tapi di ICU. Makanya di PSBB. PSBB dampaknya adalah jarak. Dampaknya adalah transaksi. Nah, saya contohkan. Di tetangga Pak Din. Sampai sekarang, ketika ada PSBB, maka Pak tukang-tukang sayur nggak boleh masuk di komplek Pak Din. Ini baik-baik. Apa yang terjadi? Tetangga Pak Din yang jualan online lewat WA, sampai detik ini saya belanjanya lewat tetangga sebelah, dan mereka tidak bersaing. Jadi saling memahami. Ada jualan sepeda di komplek Pak Din itu, khusus jualan sepeda. Ada jualan buah-buahan, mereka muncul di dalam WA RT. Nah itu unik dan langka, tapi mudah ditiru karena ada komitmen dalam kompleks, maka tidak ada persaingan. Itu sederhana. Tapi apakah jangka panjang? Nah, kita pikir lagi. Jadi peluang itu langsung diciptakan. Tapi kalau mereka sudah bisa memberikan kemudahan, ya kenapa tidak kita terusin? Contoh paling gampang ya dari semua. Kita kalau pesen tetangga Pak Din, bawang merah, bawang putih, beliau selalu bilang, Bu, boleh nggak kita bantu untuk mengupasnya? Padahal kita nggak minta, gitu loh. Ya, silakan. Ya, ada ongkos sedikit, nggak banyak dibanding jumlah bawang putih, bawang merah yang dia kupaskan. Aduh, bagus jadinya. Something, gitu loh. Kita belum minta, dia udah siapin kupas. Ongkosnya kalau banyak cuma 4.000 ngupas bawang. Coba, berapa kilo dia tetap cuma minta 4.000. Nah, ini contoh buat adik-adik semua memahami sesuatu yang sederhana. Nanti kalau kreatif inovatif, lihat di marketplace, lihat di Google, lihat di YouTube, lihat semuanya, ya. Jangan dikira Pak Din nggak pernah ikut lomba-lomba seperti ini. Sekarang lakukan itu, lihat dari YouTube kurang apa untuk melihat sesuatu yang baik. Ini yang Pak Din lakukan, ya. Unik, langka, dan tidak mudah ditiru. Lakukan. Pak Din tidak cuma ngomong, saya juga melakukan, adik-adik. Dua cara yang sederhana untuk membangun bisnis. Pilih aja, reseller atau dropshipper. Tadi ada banyak yang tanya, target market itu bahasa kerennya ya. Anda tuh mau jualan ke siapa? Sudah benar apa tidak? Salah atau bukan? Jadi resol itu ada yang 2.000, ada yang 8.000. Tahu isi itu ada yang 2.000, 1.000, ada 500 itu malahan, tapi ada 6.000 satu. Kemana? Ini jangan salah target marketnya, ya. Kemana Anda mau jualan harus mikir memang. Ini nggak cuma akademik, Pak Din lakukan. Sangat saya lakukan apapun yang saya sampaikan hari ini, ya. Nggak teoritis banget. Cuman Pak Din kemas. Bapak kemas saja, ya. Pastikan barang atau jasa yang Anda jual sesuai sasaran konsumennya. Nah,
Ini poin, nanti namanya marketing insight, itu 2 minggu lagi, ya sebulan lagi lah, karena kita banyak series. Ada nanti lebih detail. Ya paling nggak kami ingatkan adik-adik semua, ketika mau punya usaha pastikan barang itu mau dijual ke siapa, ya. Karena bisa dari mulai ke bayi sampai ke orang tua. Kemana ini sasarannya? Kan beda-beda ya. Pasta gigi aja ada yang untuk bayi sama orang tua, udah beda banget ya. Dan seterusnya lah. Ya. Poinnya, lakukan jual tapi jangan asal jualan. Poin penting, saya ingatkan, jangan asal jualan. Harus mikir, ya. Pakai 2 otak kiri dan kanannya. Kita lanjut, bangun networking. Teman-temanmu sekarang ajak ngobrol-ngobrol, ya. Tadi ada yang bilang waktunya terbatas, kita nggak boleh membatasi diri. Belum punya teman, ya carilah yang penting dan ingat, tidak boleh teman makan teman, ya nggak boleh ya. Kita harus teman mensupport teman. Oke, nah ini poin tadi udah ada dari Pak Warik juga sudah, Bu Dewi juga mengingatkan, melangkahlah dengan cepat, jangan tunda lagi. Terima kasih dari Pak Din, agak cepat karena biar ngejar waktu. Jangan lupa selalu ikuti protokol kesehatan COVID ini ya, cuci tangan, sabun, pakai masker, jaga jarak sosial, stay safe, stay healthy, and stay happy. Ini gedung yang ketika semua orang banyak bangkrut, perusahaan banyak apapun, tapi Universitas Istanbul Kampus 2 Citaraya justru mau membangun gedung dengan bentuk seperti ini ya. Insya Allah bulan Maret sudah kita buka kegiatannya. Jadi kalau semua berpikir bahwa usaha berhenti dan sebagainya, tidak. Kami eksis. Esa Unggul eksis dan akan menyatu dengan masyarakat, dengan adik-adik semua. Kita bangun yang terbaik, itu harapan kita. Dan ini gambar ini telah ada prosesnya. Silakan jalan-jalan di Citaraya kalau ada di daerah Jakarta ya. Tapi kan tadi ada tamu yang ada dari Purwokerto dan sebagainya. Saya ingatkan semuanya, kita tidak cuma bicara, kita action. Dan kampus Istanbul Citaraya Kampus 2 eksekusinya berlangsung karena kita berpikir dengan cara yang cerdas. Bukan cuma kerja keras. Itu intinya, action, lakukan. Dan itu yang bisa kami sampaikan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, moderator Mas Bugi, kami kembalikan.